Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya baik? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat, semuanya dalam keadaan baik semuanya. Sekarang kita sapa Bumar dulu ya. Bumar, bagaimana kabarnya Bumar hari ini? Alhamdulillah, Bumar sehat selalu. Bagaimana untuk Pak Rohmat? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak semuanya, kemarin Pak Rohmat sendirian, hari ini bersama Bu Maryati lagi. Ya. Karena Bu Maryati kemarin ada sesuatu yang harus dilakukan ya Umar ya, sehingga tidak bisa bergabung bersama kita. Hari ini kita bertemu kembali bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan senantiasa beribadah kepadanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap menjaga apa yang diberikan kepada kita ya Bu Maria. Kita masih diberikan kesehatan, maka hari ini kita jaga kesehatan kita ya, dengan selalu mentaati protokol kesehatan ya, pakai masker kemanapun dan dimanapun, kemudian cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Dan yang berikutnya, anak-anak ini yang agak sulit ya Bu Maria, selalu harus menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Nah anak-anak semuanya, selanjutnya supaya kita lebih sehat, lebih fit, kita jaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Anak-anak semuanya, yuk belajar kita hari ini kita mulai bersama dengan berdoa. Tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita bersama ya. Kita sudah sampai pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Kemarin sudah banyak kita pelajari Bu Maria. Ada teknologi pangan, ada teknologi sandang ya Bu Maria. Yang sudah kita pelajari itu ya Bu Maria. Masih banyak lagi nanti. Nah, kali ini kita pelajari tentang subtema yang ketiga ya, perkembangan teknologi komunikasi. Nah, dan anak-anakku semuanya, kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang keempat, Bumar. Ya. Nah, setiap kali kita belajar, kita pasti ada tujuan belajar yang hendak kita capai. Yang pertama, nanti setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, saya harapkan yang pertama anak-anak dapat menemukan kosakata produk yang dihasilkan teknologi komunikasi dengan tepat. 2. Menemukan kalimat utama tiap paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Yang ketiga, membuat ringkasan informasi dari suatu teks dengan runtut dan benar. 4. Menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang kelima, menyajikan informasi tentang pentingnya memahami keragaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. 6. Menyimpulkan makna dari keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Yang terakhir, dapat memahami pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita mulai belajar bersama-sama ya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, dengan sempurna. Anak-anak bisa paham semuanya, bisa mengerti semuanya, maka harus melakukan kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak, ini ada satu peristiwa dari sahabatmu si Dayu ya Bung ya. Dia meminjam telepon dari kantor kolam renang. Dia habis berenang. Nah, rencananya dia pengen nelpon ibunya Pak. Iya, pengen komunikasi dengan ibunya. Karena rencananya dia mau
mengerjakan tugas Tugas kelompok kelompok. di rumahnya Siti, Bu Mar, Iya. tidak pulang dari kolam renang. Maka dia telepon Minta kepada- izin. minta izin kepada Ibunya. ibunya. Nah, anak-anakku semuanya, Perlu Ya. ditiru ini Pak, iya, karena kalau anak-anak langsung pergi ke tempat yang lain harus izin dengan orang tua. iya, supaya orang tua nggak Tidak bingung ya, Bu bingung Mar, ya. mencarinya. Mencarinya, Iya, ya, perlu tidak. diingat ya anak-anak. Ya harus izin dengan orang tua kemana tujuannya ya. Ya, supaya kalau ada apa-apa orang tua kita mencarinya mudah. Iya. Ya. Nah, anak-anak semuanya, telepon itu merupakan alat komunikasi secara lisan ya, Bu Maria. Wah, Dayu sangat senang sekali ini karena ternyata dia bisa mengabarkan tentang sesuatu, berbicara langsung dengan ibunya di rumah. Dia bisa minta izin langsung dengan ibunya di rumah. Boleh nggak? Nah, seperti itu. Dia sangat senang sekali. Anak semuanya, ternyata perkembangan telepon yang sudah kita pelajari kemarin itu tidak hanya diikuti perkembangan komunikasi di bidang telepon, Bu. Di alat komunikasi tulisan juga berkembang, Bu Mar. Nah, supaya anak tahu, supaya kita mengerti seperti apa perkembangan alat komunikasi yang berupa tulisan itu dari zaman dahulu seperti apa. Ya, sekarang kita baca yuk teks ini yuk. Yuk kita baca. Anak-anak bisa buka di halaman berapa, Bu Mar? Ya, anak-anak bisa menyimak ya di halaman 144 ya. Mari anak-anak bersama-sama kita baca ya. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirim oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang tepat. Melalui telepon seluler, kita dapat mengirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Ya, anak-anak semuanya luar biasa ya. Iya. Kalau dahulu kita harus menunggu lama. 3 sampai 1 minggu ya Pak. Hmm. Iya. Kalau yang perangko biasa itu sampai 1 minggu Pak. Iya. Zaman dahulu. Kalau kilat agak cepet ya. Iya, Pak, kalau ya. kita menggunakan perangko kilat, tapi harganya ya mahal Pak. Ya. Itu 3 hari sudah sampai di tempat tujuan. Iya. Tapi kadang-kadang juga kesulitan, Bu Mar. Iya. Ketika kita menuliskan alamatnya tidak tepat, Iya. Pak Pos pusing mencarinya, nggak ketemu, akhirnya kembali lagi kembali ke suratnya. suratnya ke sini, tidak sampai ke tujuan, tadi dikembalikan kepada yang punya. Ini sangat-sangat masih kurang efektif. Nah, kemudian Setelah abad 21 ini Pak. Iya. ini surat elektronik, Iya. surel ya, yang sekarang kita kenal sebagai email ya, Bu Maria. Iya. Sekarang bahkan sekarang tidak hanya itu, Bu, ada SMS, Iya. ada aplikasi pesan banyak sekali ya sekarang, macam-macam. Kalau para menyebutkan bingung, ada Iya, banyak WhatsApp, sekali. ada Telegram, ada macam-macam itu. Nah, ada ya sosial media itu banyak banget, anak-anak pasti paham semua karena punya semua ya.
Untuk mempermudah komunikasi kita, Pak. Iya. Itu bisa berupa tulisan, bahkan bisa kita secara langsung live juga bisa sekarang. Nah, anak-anakku semuanya itu perkembangan teknologi komunikasi, terutama pada tulisan. Nah, anak-anak semuanya, silakan anak-anak sekarang kamu baca kembali teks tersebut ya dalam hati, kemudian kamu cari kata-kata baru, kata-kata baru yang ada di situ yang kamu belum mengerti. Nah, caranya bagaimana? Boleh anak-anak memberi warna, Bu, atau bolehlah dikasih garis bawah, ya di stabilo, boleh garis ya. bawah boleh. Ya, boleh. Nah, silahkan. Nah, kalau sudah ketemu semuanya, nah ini kata-katanya seperti ini. Nah, ini kata-kata barunya. Ada surat, ada daun lontar, ada pesan singkat atau SMS, ada surat, ada ponsel, ada amplop, ada komputer, ada internet, ada buku. Ya, ini ada kata-kata yang berkaitan dengan komunikasi tulis ya, Bu Maria. Iya. Nah, kalau sudah ketemu semuanya, anak-anakku semuanya, anak-anak sudah mengerti belum arti semuanya ini? Kalau belum mengerti, silakan anak-anak ambil kamusmu. Ya, ambil kamus besar bahasa Indonesia. Silahkan kamu cari di kamus. Pak, saya nggak punya kamus. Ya, kamu boleh bertanya di jaringan internet, boleh di Google ya. Tanya arti kata surel. Nah, kemudian diantar nanti akan muncul ya, Maria. Iya. Nah, itu hebatnya perkembangan teknologi komunikasi, terutama ini pada komunikasi tulis ya. Bisa akan muncul seperti itu. Setelah ketemu semuanya, ada daun lontar ya, apa ini daun lontar? Kalau Pak Rahmat daun lontar itu ingatnya pada di radio ada itu, Bu. Ada sebuah drama seri, ada sebuah drama seri menceritakan tentang ada surat seperti ini menggunakan daun lontar waktu itu ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu temukan semuanya, sudah ngerti artinya semuanya, sekarang kamu baca ulang lagi teksnya. Tapi di sini tujuannya berbeda. Temukan kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, kalimat utamanya mana? Kemarin sudah dijelaskan ya. Iya, ini kita ulang lagi. Kalimat utama biasanya ada di awal kalimat ya, Bu Maria. Tapi anak-anak itu biasanya loh ya, terkadang ada di tengah, ada di akhir. Tapi biasanya kebanyakan ada di awal kalimat. Nah, anak-anak perlu tahu dulu, Pak. Di bacaan itu dicari dulu ada berapa paragraf dulu ya. Jadi anak-anak menentukan paragrafnya dulu. Kemarin dijelaskan ya, Pak ya. Paragraf seperti apa? Iya. Kalimat utamanya seperti apa ya. Kalau sudah ketemu, sekarang kamu tuliskan kalimat utama itu di bawahnya nih. Runtut dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, disinilah yang kita sebut sebagai ringkasan. Nah, anak-anak, jadi nanti anak-anak bisa meringkas ya, Bu Maria, membuat ringkasan. Jadi untuk membuat ringkasan, anak-anak harus menemukan kalimat utama terlebih dahulu di tiap paragraf. Jelas ya anak-anak ya? Nah, silahkan kamu buat ya. Ini kalimat utamanya kamu ambil semuanya, kamu tuliskan di sini. Ingat menulisnya harus menggunakan apa, Bu? Tulisannya tegak bersambung, anak-anak, Latin ya, jangan gede. Ya, itu pesan dari Bu Mar dan Pak Rahmat. Yang kedua, anak-anak setelah menulis di foto sebelum dikirim, anak-anak
melihat dulu hasil foto tugas kamu itu sudah bisa dibaca atau belum. Nah, itu kan yang ditugaskan itu ya Bu Maria. Iya. Jadi ketika melakukan tugas harus dilihat dulu. Iya. Hasil yang gambarnya itu bisa dibaca apa tidak. Tulisanmu bagus, tapi ternyata ketika difoto jebret begitu, ternyata ada cahaya mantul sehingga nggak kelihatan tulisannya. Aduh, Pak Rawan sama Bu Mar melihatnya sampai begini, nggak kelihatan yo. Kadang malah terbalik Pak, ngirimnya. Gambarnya kebalik ya. Iya. Waduh, bacanya harus diputar begini. Iya. Kalau pakai HP bisa diputar HP-nya ya Bu Mar. Kalau pakai laptop, komputer juga nggak bisa ya. Masa mau dibalik komputernya kan nggak bisa. Ya kasihan Bu Mar, Pak Rahmat ya. Nah, anak-anak semuanya, tadi teman kita si Dayu kan minta izin untuk melakukan diskusi dengan teman-teman di rumahnya Siti. Nah, ini mereka sudah berangkat ke rumahnya Siti dan sudah sampai di rumahnya Siti. Nah, anak-anak semuanya, apa yang mereka lakukan? Mari kita perhatikan bersama-sama. Mereka sudah sampai di rumahnya Siti. Nah, karena mereka ini mendapatkan tugas dari Pak Guru mengenai alat komunikasi. Nah, Siti akan mencari informasi melalui internet. Dayu, gimana Dayu? Nah, ini Siti mencari informasi melalui internet menggunakan laptop ya. Iya. Dayu akan mencari informasi dari buku. Nah, ini Dayu mulai buka-buka buku. Dari buku, dari majalah mereka cari di sana. Nah, kemudian Lani ini sudah menelpon Bu. Iya. Dia bertanya kepada pamannya dengan menggunakan telepon. Nah, kemudian teman-teman yang lain ada Udin. Ini ternyata ini pegang bolpen sama kertas Bu. Ini meringkas ini apa yang disampaikan oleh teman-teman, menulis. Kemudian Edo ya, Edo juga menuliskan. Edo yang mana? Ini ya Bu Maria. Edo itu yang rambutnya ikal ya Bu Maria. Edo menuliskannya pada sebuah buku. Nah, Beni, ini yang mana ini Bu? Ini Beni ya Bu Maria. Iya. Bertugas untuk meringkas. Membuat gambar. Maka dia sudah siapkan kertas untuk menggambar. Dan memberikan hiasan ya Bu Maria pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Nah, kalau kita lihat Bu Mar, ini Dayu dan teman-teman ini memiliki keterampilan yang berbeda-beda, beraneka-ragam, bermacam-macam, berbeda-beda. Tapi dia kayaknya dapat bekerja sama ya Bu Mar, saling membantu, saling mengisi. Dari memanfaatkan keterampilannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama, yakni mengerjakan tugasnya dari Pak Guru mengenai mencari informasi tentang alat komunikasi. Ada yang menggunakan telepon, ada yang menggunakan komputer, melihat di internet, ada yang buka buku, ada yang menulis, ada yang merangkum, ada yang menghias. Ini kerjasama. Nah, anak-anak, kalau kita lihat peristiwa ini, apakah mereka dapat bekerja sama? Jawabnya pasti dapat ya Bu Maria. Iya, itu sudah melakukan kerjasama dengan baik. Nah, anak-anak semuanya, ini yang kita namakan dengan kolaborasi. Nah, saling melengkapi. Iya, saling mengisi. Apa yang didapat oleh Siti dari internet ditulis. Nah, ini kalau Siti nyari nulis sendiri kan lama ya Bu Maria. Kemudian digabungkan dengan apa yang disampaikan oleh Dayu yang dia ketemukan dari buku, kemudian dari Lani mendapat informasi dari telepon, dari pamannya ya.
Baju catatan. Ini yang dinamakan kolaborasi. Nah, anak-anak semuanya walaupun berbeda-beda kemampuannya, keterampilannya, kita harus bisa menyatukan menjadi satu supaya apa? Apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju dapat berhasil dengan baik. Nah, anak-anak semuanya ini. Nah, ini kelompoknya tadi. Karena tulisan kelompoknya tadi bermacam-macam kemampuannya. Sekarang kamu juga lakukan sama seperti ini. Dari kelompokmu, kemampuannya kan berbeda-beda ya Bu Maria. Silahkan kamu tuliskan kemampuannya di sini ini. Kemampuan khusus yang kamu miliki, kamu tuliskan. Kelompoknya mana Pak? Kelompoknya siapa saja Pak? Saya nggak tahu Pak. Ini anggota kelompok diskusimu. Biasa gunakan telepon, boleh video call bersama-sama 5 orang sesuai dengan anggota kelompok masing-masing. Oke, jelas ya anak-anak ya. Oke, sudah jelas ini kelompoknya. Saya yakin sudah ya Bu Maria, ini sudah kelompoknya sama dengan kemarin kalau tidak dirubah sama Pak Rahmat ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita lanjutkan bersama. Nah, kerjasama merupakan pengamalan sila yang keempat dari Pancasila. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Iya. Apa bunyi apa? Apa? Itu sudah ada di situ. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kemampuan setiap orang itu sama? Tentu jawabnya nggak tahu Pak Rahmat. Saya kan nggak tahu anak-anak hasil diskusimu seperti apa kan sesuai seperti dengan Pak Rahmat, bagaimana kemampuan setiap orang ya lah. Kalau Pak Rahmat sama Bumar itu berbeda ya. Terus kalau Bumar jago matematika, kalau Pak Rahmat sama. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Ya, silakan kamu jawab di situ. Yang berikutnya, nah, diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, saya memberikan gambaran saja. Memang kita ini berbeda-beda ya, Iya. tapi kita harus selalu saling menghargai, saling menghormati. Supaya apa? Tercipta kerukunan. Iya. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali, negara kita ini terbentuk dari berbagai macam suku bangsa, ya, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam budaya, ya, kebiasaan, tentu sampai ke kemampuan setiap orang juga berbeda. Kita ini mempunyai semboyan yang dipampangkan di burung Garuda kebanggaan kita ya Bu Maria, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu juga, yakni bangsa Indonesia. Ya, kita bangun negeri ini dengan penuh semangat kebersamaan sehingga tercapai negeri yang adil makmur. Baldatun thayyibatun wa rahmatun ghafur. Amin. Nah, anak-anak semuanya, kayaknya pembelajaran sudah usai nih Bumar. Tinggal tugas yang harus dikerjakan anak-anak yang harus dikirim nih Bumar. Kalau tugasnya harus dikerjakan semuanya, tapi yang harus dikirim ada satu tugas yang harus dikirim oleh anak-anak ke classroom. Ya ini temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tulis ringkasan teks alat komunikasi tulisan halaman 140. Nah, kirim ya, difoto, kemudian kirim ke classroom. Ingat tadi yang disampaikan Kumar di awal tadi ketika selesai, ya, kalau mau foto selesai dilihat lagi, ya, jangan sampai terbalik, jangan sampai blur,
sehingga nggak bisa dibaca oleh Pak Rahmat, oleh Bu Mariati. Ya, nah anak-anak semuanya, karena sudah usai belajar kita, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari yang pertama, kalimat utama tiap paragraf dari teks yang telah dibaca. Kemudian membuat ringkasan, ya, informasi dari satu teks, ya, benar ya. Kemudian keberagaman karakteristik individu. Yang terakhir, pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Nah, kayak yang dicontohkan Udin, Dayu, dan kawan-kawan tadi ya, umumnya menyelesaikan tugas dari Pak Guru ya, dengan kerjasama, jangan berdiskusi bersama, saling mengisi kolaborasi. Anak-anakku semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai? Nah, anak-anak semuanya, silahkan anak-anak bisa menjawab ini dengan WhatsApp ke Bu Mariati, WhatsApp ke Pak Rahmat, atau menuliskan di channel YouTube, ya, di kolom komentar. Bisa juga dengan memberi like ya pada video. Anak-anak semuanya, sebagai penutup, yuk kita akhiri bersama belajar kali ini dengan berdoa ya Bu Maria, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Berdoa mulai, selesai. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan terhingga kepada anak-anak semuanya yang masih selalu dengan setia mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan bersama. Dan Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Juga Bumar, anak-anak ya, mungkin tadi dalam penyampaiannya ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, Bumar minta maaf. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe-nya yang masih merah silakan dipencet supaya bisa berwarna putih. Kemudian di like dengan jempol yang ke atas seperti ini. Dan jangan lupa di-share kepada semua grup sosial media. Sebagai penutup, akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.